Halo guys, kita di sini mau ngobrolin tentang pengalaman hidup kita gitu. Kita lagi mau sharing. Betul. Kayaknya mau sharing kau. Aku mau nanya nih, Tik. Aku kan ngelihat Tiga tuh matanya agak bengkak kayak. Iya. Sembab gitu. Aku tuh curiga apa Tika habis nangis. Iya, aku habis nangis karena dompet serius? kering. Udah Ya itu kalau itu tiap hari ya guys. Jangan dong, kedepannya enggak. Terus Jangan sampai. aku ngelihat tuh matanya habis nangis apa gitu kan. Ya aku mikir gini, kita kan sama-sama pernah kehilangan nih. Kehilangan tuh kan gak harus ya itu ya, gak harus sendiri gitu, gak harus kehilangan diri sendiri itu kan pernah gitu, jati diri, motivasi, terus kehilangan orang tersayang, sahabat, family gitu, hewan peliharaan gitu termasuk ya. Itu bagaimana cara menangani itu tuh? Waduh, berat banget kan. Kalian masih inget gak? Gini deh, masih inget gak waktu itu saat-saat mendengar kabar? Iya. Saat mendengar kabar sih, kayak rasanya kayak memproses gitu kak. Kayak ini beneran nggak sih? Ini tuh beneran nggak sih? Apa cuma mimpi ya? Gitu. Jadi aku rasanya kayak gitu sih kak. Kayak ya, aku berharapnya ini mimpi doang, ini bukan kenyataan gitu. Jadi aku berusaha kayak denial gitu, denial, terus lama-lama sadar juga, ya ini udah kejadian gitu. Ini kejadian real, bukan mimpi, dan emang kejadiannya nyata gitu. Dan di situ aku mulai sedih, Nangis gitu ya? Nangis. Baru mulai nangis? Iya, baru mulai nangis. Itu sih kak. Itu kan baru nih. Itu mendengar itu tuh ya nggak nangis juga sih. Kayak masih Itu nangis. memproses gitu. Udah 2 kali kan aku. Oh iya, Maksudnya kali. keluarga tuh kayak dari pelan-pelan mendengar kayak gitu tuh. Ya itu nggak bisa karena aku pertama tuh sambil kerja, nggak kabar. Yang kedua sambil bangun tidur, bingung kayak terus gak lama pas pergantian kerja tuh kan, kak aku harus pulang nih. Situ tuh fase baru mulai kehilangan. Iya. Itu pas itu. Terus sepanjang ada nggak? Kita kan juga jauh kan saat dengar kabar. Iya. Nah waktu itu di selama perjalanan ada apa gitu, nangis apa di sepanjang jalan apa? Aku waktu itu nangisnya di kereta kak. Oh bener-bener nangis. Soalnya aku dikabarinnya pas di kereta. Jadi kalau udah nggak ada itu di kereta. Jadi sebelumnya itu ya kritis gitu. Terus aku balik naik kereta. Terus nangislah aku di situ. Terus aku dipesenin ini makanan sama temenku, kan bisa kan kalau apa dia tahu kode tiket kita dipesenin makanan sama temen kita gitu. Terus waktu itu yang nganter pramugarinya kereta. Terus aku nangis gitu. Aku sadar itu kayak orang-orang tuh kayaknya ngeliatin aku, tapi aku nggak bisa berhenti nangisnya. Aku terus diteleponin soalnya kan. Terus dan itu membuat aku kayak nangis gitu. Aku pengen berhenti tapi aku nggak bisa. Terus aku tahu orang-orang itu pada ngeliat ke aku gitu. Tapi aku kayak ya udah bodo amat lah. Aku soalnya ya sedih ya kak, nangis gitu. Pasti. Iya tahu. Waktu juga pernah. Aku juga pas pulang tahun kan. Waduh. Oh ngeliat lagi siapa? Mulai dari kereta ke bandara dan pesawat. Mataku tuh bener itu karena mungkin karena pas awal banget dengar kabar langsung pesawat kan lagi dan menjelang mau selesai memang jaga aku kan. Itu aku lagi proses mencari orang gantiin aku gitu. Jadi fokusnya ke sana. Terus setelah itu fokusnya ke nyari tiket kan, di tiket pulang ganti baju kemas langsung. Di situ kayak pas perjalanan ke bandara itu air mata tuh udah sulit, terbendung tuh sulit. Dan di situ aku juga ngerasa kayak
ini yang aku takutin. Iya, Ini nih yang aku juga takutin nih. gitu, kejadian lah seperti ini gitu. Ya lah kita takutin kalau saat kita jauh tuh ya gitu. Ini aku takutin sih itu tuh aku cerna semua kayak ini hal yang ditakutin setiap anak di perantauan gitu. Mendengar kabar duka dari temen, terus begitu di pesawat tuh sama. Berarti aku 2 jaman di pesawat nangis. Mau menjelang turun tuh take off, baru aku mulai beres, ya kan? Kan sepupuku adiknya temenku tuh yang jemput kan. Terus ada sepupuku semua udah di sana kan. Jadi pas mau turun tuh baru sadar ternyata orang di samping aku tuh cowok, 2 orang kembar. Nah, aku kayak ya kalau ada orang yang lagi merhatiin kita tuh tahu, mungkin dia pun kayak udah terseduh-seduh jadi sepanjang jalan itu. Terus anehnya pas aku tibanya langsung ke rumah kan, ya kan nggak ada orang, ada adekku, adekku nungguin aku. Sampai aku justru nggak mau ke rumah nenek. Kenapa tuh terus? Iya, justru aku nggak mau. Gak tahu. Iya itu pertama nggak tidur kan, sepanjang itu kan nggak tidur, bener-bener. Ya kan aku udah lewatin tuh. Oh ya. Lewat kan kayak. Aku nggak sanggup ya. Nggak sanggup, justru aku kayak. Tadi. Aku tahu tibanya tuh subuh ya. Kayak tadi Nggak sanggup ini ya. bener-bener nggak sanggup. Nggak sanggup kayak. Aduh mah. Jadi pas gak lama mamaku datang kan, mama, aku justru nanya ke keluarga sih kayak, gitu. Soalnya kita juga terpukul banget kan. Kalau kamu nggak minta kayak pulang, masa aja kayak terakhir kali tuh. Iya sih, sedih banget ya kalau diingat-ingat ya Kak. Gitulah guys, cerita kehilangan kita yang sangat menyedihkan. Kita tuh nggak siap pasti ya, kita taunya Iya, tapi itu bakal pasti kejadian juga. Jadi mau nggak mau kan. Kamu sedih gak lihat yang kasus anak kos yang meninggal di kosnya? Dia lagi sakit. Iya, ya kan? Lagi sakit. Itu sedih banget ya. Sedih banget. Nah, itulah hal-hal yang banyak hal yang bisa terjadi ke depannya di kehidupan perantauan. Banyak hal. Terus ya guys. Iya guys.